membagikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi SCF preemptif dan non-preemptif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok Lord Sigit. Yang pertama adalah saya sendiri, Yuza Nukradita Pastel, sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Selanjutnya, ada Ananda Rifani Ramadhani dan Tan Baik Akmar yang akan membacakan materi presentasi. Dan yang terakhir, ada Sigit Dwi Rujianto dan Agus Dewantoro yang akan memberikan penjelasan latihan soal. Baik, langsung saja masuk ke dalam penjelasan materi yang akan dibacakan oleh Ananda dan Akmar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Short Test Job First Scheduler atau SJF. SJF adalah sebuah algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki burst time paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Algoritma penjadwalan SJF sendiri memiliki dua skema, yaitu di sini saya akan melanjutkan materi Ananda. Di sini saya akan menjelaskan dua skema SJF. Yang pertama ada preemptif. Pada SJF preemptif, jika ada proses yang baru datang dengan panjang burst time lebih pendek dari sisa waktu yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses yang baru. Skema ini biasa disebut dengan Shortest Remaining Time First atau disingkat SRTF. Dan yang kedua ada non-preemptive. Pada SJF non-preemptive, jika ada proses yang sedang berjalan, maka proses tidak bisa ditunda meski ada proses yang baru yang memiliki burst time yang lebih kecil. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan SJF preemptif. Nah, di sini ada contoh soal yaitu P1 sampai P5. Di sini kita lihat P1 arrival time-nya adalah 0. Kita tuliskan di sini 0 P1. Nah, kita lihat di sini burst time-nya kan 12. Nah, jika SJF preemptif itu kita menghitung per waktu. Nah, di sini kita lihat di waktu kedua pada tabel di waktu kedua itu ada P2. Bentar. Kok nggak ada sih di share screen-nya? Gimana gitu? Udah. Bentar. Oh, telat ya share screen. Ya. Pindah ke share lain. Oh iya. Berarti ulang. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dari penjadwalan algoritma penjadwalan SJF preemptif. Nah, di sini kita dapat lihat ada 5 proses. Nah, di sini kita ke proses P1, kita lihat arrival time-nya adalah 0. Di sini kita tuliskan 0, terus P1. Nah, SJF preemptif ini kita menghitung per waktu. Jadi di sini kita lihat pada tabel pada P2 kan di sini ada waktu kedua. Kita hitung terlebih dahulu dengan burst time-nya dengan P2 dengan burst time yaitu 8. Nah, syarat dari SJF primitif itu burst time yang paling kecil yang didahulukan. Kita kembali lagi lihat pada tabel pada P1, di situ burst time-nya adalah 12. Nah, kita lihat pada Gantt chart di sini P1 sudah dieksekusi selama 2. Jadi 12 dikurangi 2 adalah 10. Nah, kita bandingkan dengan P2 yang Gantt chart 8. Nah, Gantt chart 8 bandingkan dengan 10, maka lebih kecil 8. Maka kita dahulukan proses P2. P1-nya kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke waktu ketiga. Di waktu ketiga di sini ada P3.
dengan burst time 5. Nah, ini sama seperti proses P1 dan P2. Kita bandingkan burst time P3 dengan P2. Nah, di sini burst time P3 5, sedangkan burst time P2 7. Maka kita akan mendahulukan P3. Kita akan mengeksekusi P3 terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat di waktu keempat tidak ada, maka lanjut dieksekusi P3. Kita lihat di waktu kelima ada proses P4. Nah, dengan Gantt P4 yaitu 2. Nah, maka kita dahulukan dulu P4 untuk dieksekusi. Di sini P4 di waktu ke-6 tidak ada proses, di waktu ke-7 tidak ada proses. Nah, kita lihat pada P4 burst time-nya kan 2. Nah, berarti waktu yang diperlukan untuk burst time-nya habis kan di waktu ke-7, sedangkan di proses dari P1 sampai P5 itu waktu ke-7 nggak ada. Nah, berarti P4 ini udah kelar dieksekusi. Nah, di sini kita akan memasukkan yaitu sisa atau proses yang dikeluarkan tadi, yaitu ada proses P1 dengan burst time-nya 10, P2 dengan burst time-nya 7, dan P3 dengan burst time 5 kurangi 2, 3. Nah, syarat dari SJF preemptif kan tadi dilihat dari burst time yang paling kecil. Nah, di sini burst time yang paling kecil adalah P3. Maka kita akan mendahulukan untuk P3. Di sini P3 tadi burst time-nya 3. Berarti kita akan memerlukan waktu eksekusi tambah 3 ya. Berarti 7, 8, 9. Nah, kita lihat pada tabel. Di waktu ke-9 itu ada P5. 9 di sini ada P5 dengan burst time 1. Nah, di sini kan P3 sudah mengeksekusi waktu 2. Berarti masih ada sisa waktu 1. Nah, ingat syarat dari SJF primitif itu adalah burst time yang paling kecil. Nah, jika burst time-nya sama, sini kan P5 burst time-nya 1, P3 juga burst time-nya sisa 1. Nah, jika burst time-nya sama, maka kita akan meneruskan prosesnya hingga selesai. Nah, berarti di sini proses sudah selesai di waktu ke-10. Di waktu ke-10. Nah, berarti di sini tinggal sisa P1 dengan burst time 10, P2 dengan burst time 7, dan P5 dengan burst time 1. Nah, di sini kita akan mendahulukan P5 karena dia memiliki burst time yang paling kecil. Nah, P5 itu burst time-nya 1, maka berakhir di 11. Di waktu ke-11. Di sini tinggal sisa P1 10 dan P2 7. Nah, di sini kita mengerjakan yang P2 dulu, dahulukan yang P2 dulu. Kita eksekusi P2 hingga waktunya selesai. Di sini P2 kan masih ada sisa waktu 7. Nah, kita langsung tambahin aja. Waktu 7 jadi 18. Nah, di sini berarti tinggal tersisa P1 dengan burst time 10. Nah, P1. Nah, untuk eksekusinya kita tinggal tambahin tadi supaya habis burst time-nya menjadi 28. Nah, ini adalah Gantt chart dari SJF primitif soal P1 P5 yang ada di tabel ini.
Nah, bagaimana cara menghitung waiting time-nya atau WT? Cara menghitung waiting time-nya kita bisa lihat dari tabel ini dan juga Gantt chart. Nah, di sini kita lihat P1. Nah, P1 pada Gantt chart kan di sini memiliki dua proses. Nah, kita lihat ke proses yang pertama. Nah, proses pertama itu kita bisa lihat dari tabel. Nah, di tabel ini arrival time-nya atau waktu datangnya itu 0. Nah, maka tidak ada waktu menunggu, jadi langsung 0. Sedangkan di proses kedua yaitu P1 itu di waktu ke-18, dieksekusi di 18 dan dikeluarin pada proses pertama di waktu kedua. Jadi cara ngitung proses kedua yaitu waktu masuk dikurangin waktu keluar dari proses pertama. Sama dengan 18 kurangi 2, 16. P2 juga sama, kita lihat di Gantt chart ada dua proses. Nah, proses pertama kan di tabel ini kan P2 datang di waktu kedua dan dieksekusi di waktu kedua. Maka 0 pada proses pertama 0 dan pada proses kedua kita lihat dia masuk di waktu ke-11. Terus dia keluar di waktu ke-3. Nah, jadi sisa 8. P3 sama dengan, kita lihat di P3 juga ada dua proses. Kita lihat proses pertama dulu. Di proses pertama, di sini kita dapat lihat pada tabel. Di P3 yaitu arrival time-nya pada waktu ketiga, dan di Gantt chart juga P3 ini di proses pertama langsung dieksekusi pada waktu ketiga. Jadi pada proses pertama 0 waiting time-nya, terus proses kedua sama waktu masuk dikurangi waktu keluar sama dengan 2. Di P4 kita lihat di P4 ini arrival time-nya kan 5. Nah, dan di Gantt chart juga 5. Jadi dia langsung dieksekusi, jadi tidak ada waktu tunggu, 0. Di P5 kita lihat, nah di P5 kan ini cuma ada satu proses. Nah, kita lihat pada tabel. Pada tabel di P5 ini arrival time-nya atau waktu datangnya ini kan di 9. Sedangkan waktu dieksekusinya adalah 10. Maka di sini 10 dikurangi 9. Waktu dieksekusi dikurangi waktu kedatangan sama dengan 1. Nah, ini cara menghitung waiting time atau WT. Nah, terus bagaimana cara menghitung average waiting time atau AWT? Nah, caranya yaitu kita jumlahkan hasil dari waiting time yang ini, terus dibagi sama proses. Nah, di sini kita jumlahkan dulu hasilnya. 16 tambah 4, 24, tambah 2, 26, tambah 1, 27. Nah, di sini 27 dibagi prosesnya berada berapa kali proses. Di sini kan ada 5 kali proses. Jadi dibagi 5 sama dengan 5,4 meter per second. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang SJF primitif. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Sigit, yaitu menjelaskan proses dari algoritma penjadwalan SJF non-preemptif. Langsung kita lihat pada tabel di sini, P1 datang pada waktu ke-0 dan memiliki burst time 12. Meski dalam SJF kita mencari burst time yang kecil untuk dijalankan terlebih dahulu, namun kita juga harus memperhatikan waktu kedatangannya. Kita mulai dari P1 yang datang pada waktu ke-0. P1
Namun pada waktu kedua P2 datang dengan burst time 8. Kita tulis waktu kedua ada P2 dengan burst time 8. Nah, di sini memiliki burst time yang lebih kecil. Tapi karena kita menggunakan skema SJF non preemptif, maka P1 ini akan tetap dilanjutkan meski P2 memiliki burst time yang lebih kecil. Kemudian kita lanjutkan pada waktu ketiga, ada P3 datang dengan burst time 5. P3 burst time 5. Kemudian pada waktu kelima datang P4 dengan burst time 2. P4. Dan yang terakhir P5 datang pada waktu ke-9. P5 dengan burst time 1. Nah, karena kita memakai SJF non preemptif, maka proses P1 yang memiliki burst time 12 akan tetap berlanjut sampai selesai atau tidak bisa ditunda dengan proses lain. Nah, berarti di sini P1 akan berjalan sampai waktu ke-12. Nah, pada waktu ke-12 kita masih memiliki P2 dengan burst time 8. Kemudian P3 dengan burst time 5. P4 burst time 2 dan P5 dengan burst time 1. Dikarenakan kita memakai algoritma penjadwalan SJF, maka kita harus melihat burst time-nya. Nah, di sini kita akan mencari burst time yang paling kecil. Di sini P5 memiliki burst time 1. Di sini berlanjut P5. Kemudian 12 tambah burst time 1 13. Nah, di sini berarti sisa P2 dengan burst time 8. P3 dengan burst time 5 dan P4 dengan burst time 2. Nah, kita masih mencari burst time yang paling kecil. Di sini P4 memiliki burst time yang paling kecil. Kita tuliskan P4 memiliki burst time 2, berarti 13 tambah 2 jadi 15. Nah, di waktu 15 kita masih memiliki P2 dengan burst time 8 dan P3 dengan burst time 5. Di sini kita cek lagi siapa yang memiliki burst time paling kecil. Di sini ada P3, kita tuliskan P3 dengan burst time 5, berarti 15 tambah 5 jadi 20. Nah, di waktu 20 kita hanya tinggal memiliki P2 dengan burst time 8. Nah, langsung kita tuliskan saja di sini yang terakhir P2 dengan burst time 8, yaitu 20 sampai 28. Nah, ini adalah Gantt chart untuk SJF non preemptif. Selanjutnya kita akan menghitung waiting time-nya. Sama dengan SJF preemptif, yaitu dengan melihat waktu kedatangannya dan kapan mulai dieksekusi pada Gantt chart di sini. Yang pertama adalah P1. P1 datang pada waktu ke-0 dan kita lihat di Gantt chart di sini P1 langsung dieksekusi. Jadi waiting time-nya adalah 0. Kemudian P2. Di sini P2 datang pada waktu kedua dan mulai dieksekusi pada waktu ke-20. Jadi kita hitung 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Untuk P3, di sini P3 datang pada waktu ketiga dan mulai dieksekusi pada waktu ke-15. Jadi 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Selanjutnya untuk P4.
P4 datang pada waktu ke-5 dan mulai dieksekusi pada waktu ke-13. Jadi kita hitung 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Dan yang terakhir adalah P5 datang pada waktu ke-9 dan mulai dieksekusi pada waktu ke-12. Jadi kita tulis P5 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung average waiting time atau AWT. Caranya adalah kita tinggal menjumlahkan seluruh waiting time, kemudian dibagi dengan jumlah prosesnya. Kita tuliskan, kita tambahkan terlebih dahulu 0 ditambah 18 tambah 12 tambah 8 tambah 3, jadinya 41. Kemudian kita bagi dengan jumlah prosesnya, yaitu ada P1 sampai P5. Berarti bagi 5, hasilnya adalah 8,5. Nah, ini adalah proses untuk mencari dalam algoritma penjadwalan SJF dan preemptif. Sekian, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Sigit dan Agus yang telah memberikan penjelasannya. Sekian dari kelompok Lord Sigit. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Sebelum saya akhiri presentasi kali ini, saya punya pantun untuk penonton. Ikan teri makan saus. Kelompok Lord Sigit nih, bos. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.